Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Meva Rafiza Zelina dengan NIM 202107100030 akan memaparkan hasil wawancara kepemimpinan pada mata kuliah Prophetic Leadership yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Pada tugas ini saya mewawancarai itu Bapak Joko Lelono selaku Ketua RW 04 Kampung Ketandan, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, beliau menyebutkan bahwa dirinya adalah warga asli dari Ketandan Lor dan beliau menjabat menjadi Ketua RW selama 3 periode, yakni dipilih langsung oleh warganya sendiri karena telah mampu mengambil kepercayaan mereka. Nah, beliau juga menceritakan bahwa dulu ia itu kerap melakukan roadshow atau keliling dari kota ke kota karena beliau dulu itu anggota band, dan kemudian beliau pensiun atau memutuskan untuk berhenti setelah berkeluarga dan juga bertambahnya usia. Nah, dari keputusannya itu beliau akhirnya membuka bisnis untuk melanjutkan hidupnya, bisnis atau usaha kulineran angkringan sekitaran Ketandan Lor. Nah, dari angkringan tersebut beliau juga memanfaatkan atau menjadikan usahanya itu alternatif dalam membuka pembicaraan atau berbincang-bincang dengan warganya ketika warganya singgah untuk membeli dagangannya itu, sehingga beliau tuh tahu bahwa terjadi apa saja di dalam kampungnya itu atau khususnya RW 04. Apakah terjadi konflik atau terjadi sesuatu yang mengharuskan ia terjun langsung ke situ. Selama menjabat menjadi Ketua RW 04, beliau juga menyebutkan mengalami banyak suka dan dukanya. Nah, apalagi di dalam Kampung Ketandan ini terdapat 3 macam suku, yaitu suku Tionghoa, suku Jawa, dan juga suku pendatang yaitu Banjar. Nah, sukanya beliau itu mampu mengguyup rukunkan mereka menjadi satu tanpa memandang latar belakang masing-masing. Kemudian beliau mampu menyatukan mereka dalam segala event atau acara-acara yang terjadi di Kampung Ketandan Lor, karena Kampung Ketandan Lor ini tuh bersebelahan langsung dengan Malioboro, sehingga sering terjadi event khususnya pada saat hari-hari besar Imlek, kemudian acara-acara yang mengharuskan mereka mengeluarkan partisipasi. Nah, pada saat itu dari golongan suku umat beragama itu menjadi satu, berbaur tanpa memandang latar belakang masing-masing. Itu sukanya. Kemudian dukanya itu di dalam memimpin pasti beliau mengalami konflik antar sesama warga, yakni beliau harus menyaksikan atau menangani langsung warga-warganya yang berkonflik dengan warga lainnya, sehingga beliau harus menengahi dan harus mengambil keputusan untuk mereka berdua. Tapi katanya itu hal yang lumrah dalam memimpin. Namun beliau sedih karena warganya itu harus terjadi konflik yang mengharuskan itu tadi, mereka tidak guyup rukun atau tidak nyaman antar sesama, sehingga terjadilah gesekan-gesekan kecil. Di dalam memimpin Kampung Ketandan khususnya RW 4 ini, beliau memegang kunci dari keberhasilan memimpin beliau selama 3 periode, yaitu saling toleransi, apalagi tradisi dan budaya mereka itu berbeda-beda. Kemudian saling pengertian dan tidak mengurusi kehidupan atau kegiatan dari masing-masing. Jadi, aspek kepemimpinan yang beliau pegang yaitu bersikap adil dalam memimpin, yakni tidak membeda-bedakan ini suku A, suku B atau suku C, dan tidak membedakan ini agama A, agama B atau agama C. Jadi beliau menyamaratakan bahwa di mata beliau warganya itu sama. Kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan. Beliau tidak pernah merasa bimbang dalam mengambil keputusan selama yang diambil itu sesuai dengan mufakat atau musyawarah.
gitu. Kemudian menjalin komunikasi antar warga, kemudian menjalin komunikasi sesama warga dan juga kemudian menjalin komunikasi sesama warga. Dengan alternatif beliau memiliki usaha tadi membukakan jalan untuk beliau dalam menjalin komunikasi dengan warganya, sehingga beliau tahu mana yang harus ia tangani dan apa saja yang terjadi dalam Kampung Ketandan, khususnya RW 4. Dan beliau juga menerapkan sikap toleransi di keadaan apapun itu, karena itu tadi melihat latar belakang warganya yang berbagai macam dan unik. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.